Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan pertolongan Allah yang sangat besar dan kuat untuk kita semua, kita bisa jumpa lagi dalam video bagian yang kelima ini. Untuk Anda yang masih tetap setia mengikuti video saya, percayalah Anda adalah manusia pilihan Allah yang Allah pilih untuk mendapatkan kebenaran di akhir zaman, perkara yang hak di akhir zaman. Dan untuk Anda yang baru menyaksikan video yang kelima ini, maka luangkan waktu Anda untuk menyaksikan video saya mulai dari bagian pertama dan seterusnya. Anda bisa lihat di YouTube di Afifa Channel Nubuwah Akhir Zaman. Karena video saya adalah satu kesatuan yang jika Anda hanya menyaksikan satu atau dua video saja, maka Anda kemungkinan besar akan gagal paham. Jadi bersegeralah untuk menyaksikan video saya seluruhnya, karena waktu kita tidak banyak lagi sebelum datangnya hari ketetapan Allah, datangnya Nabi Isa alaihissalam untuk seluruh umat manusia. Dalam video yang keempat sudah saya sampaikan tentang akar dari dosa, yaitu dosa zina onani, dosa zina masturbasi. Jadi jika Anda ingin bertobat dan masih tidak tahu dosa apa yang akan Anda tobati, maka Anda bisa memulai tobat Anda dengan mentobati dosa zina onani, dosa zina masturbasi yang sudah Anda lakukan. Kerjakan sholat tobat 2 rakaat dengan menghadirkan dosa zina yang telah Anda kerjakan sebelumnya, serta mohon ampun kepada Allah. Lakukan sholat tobat 2 rakaat ini minimal sekali sehari, secara terus-menerus setiap hari, dan doa dengan sungguh-sungguh agar Allah tambahkan kepahaman yang benar. Karena yang perlu kita ingat bahwa benar Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi kita jangan hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga kita pura-pura tidak ingat kalau Allah Maha keras siksanya, Allah Maha pedih azabnya, Allah Maha perkasa dan akan membinasakan orang-orang yang zalim dan sombong. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah firmankan tentang kaum yang diazab Allah. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita bagaimana bencana likuifaksi di kota Palu dan bencana-bencana lainnya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 73-76 tentang kaum Nabi Lut. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka Allah jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan Allah hujani mereka dengan batu yang keras. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Maka sudah waktunya kita bertobat selagi Allah masih beri kesempatan. Dan dalam ayat Al-Quran tersebut di atas, Allah perintahkan kepada seluruh manusia agar memperhatikan tanda-tanda. Ini adalah akhir zaman, semua tanda sudah sangat jelas. Kota suci Makkah Mukarramah telah Allah tutup, Allah bersihkan, Allah sucikan untuk menyambut kedatangan kekasih Allah yang mulia, Rasul Ulul Azmi, zuriat baginda Rasulullah Sayyid Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam. Tahun ini tidak ada lagi umroh, tidak ada haji. Ka'bah Allah sterilkan, Allah bersihkan, Allah sucikan. Dan banyak orang yang berpikir itu semua hanya karena virus penyakit, padahal ini semua adalah tanda akhir zaman. Jadi jika Anda masih percaya keterangan palsu tentang Imam Mahdi, keterangan palsu tentang pembayatan paksa di Ka'bah, keterangan palsu kalau pemimpin umat Islam adalah Imam Mahdi, dan masih banyak lagi keterangan palsu tentang akhir zaman, bahkan ada yang setia menunggu matinya Raja Salman sebagai tanda akhir zaman, maka sudah waktunya Anda gunakan akal sehat Anda, karena semua keterangan palsu tersebut telah Allah buktikan kebohongannya. Jika Anda terus mengikuti jalan yang salah, Anda akan sampai di titik keputusasaan. Anda akan ditipu oleh Dajjal laknatullah alaih. Kalau apa yang disabdakan baginda Rasulullah Sayyid Muhammad SAW itu salah, padahal semua keterangan yang Anda dapatkan itu bukan sabda baginda Rasulullah Sayyid Muhammad SAW, tapi itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Dajjal laknatullah alaih. Dan sekali lagi saya ingatkan, isi video ini bukan aliran Ahmadiyah, karena aliran Ahmadiyah itu sesat.
yang mereka akui sebagai nabi adalah Mirza Ghulam laknatullah alaih. Dan isi video ini juga bukan halusinasi. Bahkan dalam seluruh video dari bagian pertama dan seterusnya, isinya adalah selalu mengajak pemirsa semua untuk menggunakan akal sehat Anda, untuk membersihkan hati Anda, dan untuk selalu bertobat kepada Allah SWT. Maka mari kita persiapkan diri kita dengan segera bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT, agar nanti jika datang ketetapan Allah, datangnya Nabi Isa alaihissalam, kita bisa menjadi bagian dari pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan itu semata-mata hanya dengan pertolongan Allah untuk kita. Dan yang menjadi golongan orang beriman itu sedikit, maka kita harus sungguh-sungguh bekerja keras untuk menjadi golongan orang beriman yang sedikit jumlahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 32 ayat 13, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan dari Allah, sesungguhnya akan Allah penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.